terakhir. Hari ini adalah hari terakhir Alisa bekerja. Alisa sudah mengajukan resign kepada Pak Hasbi. Awalnya Pak Hasbi sempat meminta Alisa untuk bertahan dulu paling tidak 1 tahun. Saat Alisa meminta izin suaminya lagi, tetap saja Zaka tidak mengizinkannya. Karena Alisa mengajukan resign dengan alasan yang kuat ingin meneruskan usaha bersama sang suami, akhirnya dengan berat hati Pak Hasbi mengabulkan permintaannya. Ternyata Zaka tidak sembarangan dalam mengambil keputusan Alisa untuk berhenti bekerja. Selain karena kondisi kesehatan dan Alisa sering pergi meeting keluar kota meninggalkan Zaka. Ada satu hal yang membuat Zaka memang harus benar-benar mengambil keputusan itu secara bijak. Diam-diam Pak Amar memberitahu tentang teman kerja Alisa yang bernama Fadmi. Pak Amar terang-terangan kepada Zaka bahwa Fadmi telah datang berniat melamar Alisa. Dari situ Pak Amar sudah memiliki firasat tidak baik kepada Fadmi, walaupun kenyataannya di depan Pak Amar, Fadmi terlihat lapang dada. Belum tentu di belakang Pak Amar dan Zaka. Jika Alisa dibiarkan bekerja dan masih satu ruang lingkup dengan Fadmi, tetap saja Pak Amar berpikir takutnya mereka terjalin hubungan yang tidak sehat. Maka dari itu Zaka benar-benar harus menjaga istrinya dan lebih baik menyuruh Alisa untuk meneruskan atau membuka usaha bersamanya. Zaka juga harus memperhatikan kesehatan istrinya, terlebih lagi Alisa baru saja mengalami keguguran, itu artinya tugas Zaka memang benar-benar harus menjaga dan melindungi Alisa sebagai istrinya. Mas, untuk nasi boxnya sudah dipesenin kan? Tanya Alisa. Ia menanyakan pesanan nasi box yang akan dibagikan kepada teman-temannya nanti siang saat perpisahan. Sudah yang? Nasi ayam bakar 40 box. Mau ada tambahan lagi ndak? Nanti biar Mas pesenin sekalian. Tambahannya apa ya Mas? Tambahannya apa, mau dibeliin kue yang? Nanti biar Mas pesenin di teman. Udah mepet waktunya Mas, endak kekejar kalau mau pesen. Bukan gitu yang. Maksud Mas, nanti pesen di toko kue yang udah ready, pagi Mas telepon siang kan bisa diambil di. Oh, toko kue? Kirain Mas mau pesen di Mbak Wati. Bukan sayang. Emang Mas Jaka punya nomor teleponnya? Ada yang temen pondok Mas ada yang kerja di toko kue deket sini, nanti tinggal diambil aja pesanannya. Boleh deh Mas, bolu pisang atau bolu pandan ya Mas kalau ada 45 dus sekalian. Kok nasinya cuma pesen 40, kuenya 45? Nasi ayam bakarnya tambah 5 box lagi Mas. Aku lupa Pak Satpam sama Bu Kantin belum tak hitung. Mending tak lebihin daripada kurang, bingung nanti cari kurangannya di mana. Oke, siap yang. Seperti biasa setelah memasak, mereka berdua sarapan pagi dilanjut bersiap-siap untuk berangkat. Karena Zaka belum membelikan sepeda motor Alisa untuk hari terakhir, Zaka akan mengantarkan istrinya sekaligus berpamitan kepada Pak Hasbi dan rekan-rekan kerja Alisa. Kok rasanya berat banget ya Mas mau resign dari kerjaan, aku kayak kehilangan sesuatu gitu Mas. Gak kerasa udah 5 tahun aku kerja. Tiap hari berangkat pagi pulang sore. Sudah banyak banget kenanganku di kantor itu Mas. Ya memang berat yang, tapi apakah sampean harus bekerja di sana terus? Kan Dati? Ada masanya sampean nanti hamil melahirkan punya anak. Ngurusi anak-anak kita rumah. Iya betul Mas. Kira-kira aku nanti sanggup ndak ya Mas? Nanti aku bakalan hamil, Nida minta aneh-aneh sama Mas Zaka, terus punya anak. Anaknya nangis, malam-malam minta minum susu, belum lagi kalau rewel sakit, sewaktu-waktu pipis dan pap. Ya Allah Mas, aku ndak bisa bayangin. Jangan dibayangin yang. Kalau dibayangin terus, kamu akan takut di awal dan langsung menyerah begitu saja. Semuanya itu dijalani sayang. Kalau sampean ikhlas menjalani, insya Allah dari semua ketakutan sampean di awal tadi akan hilang dan sayang akan merasa enteng menjalaninya. Di era digital yang semakin luas ini sampean ndak usah bingung lagi yang. Sampean bisa mengakses semua informasi dari mana saja. Sampean bisa ikut kelas parenting, konsultasi dengan dokter, searching di YouTube, atau membaca sebuah artikel yang berkaitan dengan cara menjadi orang tua yang baik dan masih banyak lagi cara yang lain untuk belajar yang. Menurut Mas di zaman sekarang ini sudah enak yang teknologi sudah canggih semua, beda jauh sama zaman kita kecil dulu. Sudah yo, ndak boleh takut duluan. Samakan saja kayak pas lagi ada problem dalam bekerja gitu loh yang diselesaikan satu-satu sambil dijalani nanti kan bisa terselesaikan di masalahnya. Ucap Zaka lagi. Iya Mas. Pak Teki, aku kok masih kayak anak kecil, umurku udah mau menginjak 26 tahun kok masalah kayak gini malah ngerengek sama Mas Zaka. Ya ndak apa-apa, saling terbuka sama suami yang. Mas juga masih butuh banyak belajar.
Sekarang Mas punya kewajiban bimbing kamu, nanti kewajiban Mas juga akan bertambah yang kalau kita sudah punya anak. Makasih ya Mas, Mas Zaka selalu ngertiin aku. Alisa berjalan dan langsung memeluk Zaka yang sedang duduk di pinggir ranjang. Sama-sama sayang, duduk sini di pangku Mas. Alisa akhirnya menuruti kemauan Zaka duduk di pangkuan suaminya dan mengalungkan tangan di leher Zaka. Mas, dalam? Mas Zaka kok ndak marah sih Alisa belum hamil? Dei. Zaka menatap kedua bola mata istrinya, pertanyaan itu membuat mulut Zaka seolah terkunci. Zaka sama sekali belum berani mengatakan kepada istrinya bahwa Alisa sudah hamil namun sempat mengalami keguguran. Mas, pertanyaanku kok ndak dijawab ti? Tanya Alisa lagi. Zaka masih belum merespon pertanyaan Alisa karena ia masih sibuk melamun. Mas? Alisa menepuk pipi Zaka. Apa yang tadi saya yang tanya apa? Mesti lo. Alisa menekuk wajahnya, akhirnya ia melepaskan tangannya di leher Zaka. Namun dengan sigap Zaka menahannya. Kenapa dilepas? Sayang jangan ngambek ya, maafin Mas Zaka, tadi kamu tanya apa? Coba diulangi. Habisnya kalau diajak ngomong mesti ndak fokus gitu, padahal aku udah nuruti Mas Zaka duduk di pangku kayak gini. Iya maaf. Tadi saya yang tanya apa? Ayo coba diulangi. Zaka mengunci tubuh Alisa menggunakan kedua tangan agar tidak beranjak dari pangkuannya. Mas Zaka kok ndak marah Alisa belum hamil? Kenapa harus marah, anak itu termasuk rezeki yang diamanahkan untuk kita yang? Kalau memang Allah belum memberi kita amanah, berarti kita masih diberikan kesempatan dulu untuk belajar lebih banyak lagi dalam hal mengurus dan mendidik anak-anak kita nanti. Tapi Mas ndak merasa bosen kan sama aku? Kenapa bosen? Kan kita sudah mencoba berusaha berikhtiar dan berdoa. Untuk hasil akhirnya kita serahkan semua kepada Allah SWT. Mas minta dibantu doa yang keceng ya. Kalau boleh, Mas Jaka minta doa juga kepada ulama-ulama yang soleh agar Allah segera menitipkan amanah untuk keluarga kecil kita. Iya sayang. Mas yakin tidak cuma Mas saja yang melangitkan doa untuk kita. Abah, Umi, Ayah, Ibu juga tidak pernah bosan dan terus berdoa untuk kebahagiaan keluarga kecil kita. Nanti Mas juga akan berusaha minta doa dari para ulama, semoga wasilah doa dari mereka juga menjadikan doa kita semakin kuat di atas langit dan segera diijabah. Amin, terima kasih Mas Zaka. Sama-sama sayang. Zaka mencium perut Alisa berkali-kali dan menyematkan doa di sana. Semoga Allah dengan segera mengijabah doa-doanya agar sang buah hati segera tumbuh di dalam rahim istrinya. Sementara itu di tempat lain Fatmi sibuk mondar-mandir di kamarnya sendiri. 2 jam yang lalu ia mengirim pesan ke Pak Hasbi minta izin tidak berangkat bekerja dengan alasan sakit. Fatmi terpaksa berbohong padahal semua itu masih ada kaitannya dengan Alisa. Ya, karena Fatmi mengetahui hari ini adalah hari perpisahan Alisa. Fatmi mencoba menghindar dan sudah tidak mau bertemu dengan Alisa lagi. Hatinya masih belum bisa menerima sepenuhnya bahwa Alisa sudah menikah dengan orang lain. Fatmi mencoba kuat dan lapang, tapi mengapa justru ia malah seperti orang yang sangat tersiksa. Begitukah rasanya mencintai namun tidak bisa memiliki? Fatmi merebahkan tubuhnya di atas kasur sambil memejamkan mata. Bayangan Alisa masih tergambar jelas di dalam pikirannya. Wanita cantik itu bisa membuatnya lupa akan segalanya. Alisa dan Fatmi sudah berteman cukup lama. Saat mereka masih menjadi satu di kantor Tegal dan Fatmi belum dipindah ke kantor Bandung, Fatmi sudah menaruh hati kepada Alisa. Namun nyali Fatmi cukup kecil untuk mengungkapkan perasaannya. Fatmi akhirnya memendam perasaan itu dan tidak menerima wanita lain yang datang dalam kehidupannya. Hingga pada akhirnya Fatmi telah dihantam keras oleh kenyataan bahwa Alisa sudah menikah dan memiliki seorang suami. Akahahahahahahaha. Aku bisa gila kalau terus-terusan seperti ini. Fatmi frustasi meremas rambutnya sendiri. Entah mengapa seorang gadis cantik seperti Vida yang sudah hadir dalam hidupnya dan mencoba untuk menyembuhkan lukanya saat ini nyatanya belum mampu membuat Fatmi benar-benar lupa dengan sosok Alisa. Fatmi beranjak dari tempat tidurnya dan menuju ke arah balkon. Ia menyalakan sebatang rokok dan menyesapnya dalam-dalam. Kebulan asap yang keluar dari mulutnya seolah tergambar jelas bahwa ia sedang terluka. Ya, luka itu kini semakin dalam. Entah berapa lama Fatmi akan menyembuhkannya.
Yang pasti ia sudah tidak sudi lagi bertemu dengan wanita yang bernama Alisa. Pukul 11 siang Alisa sudah selesai membereskan semua perlengkapan kerjanya. Arsipnya sudah ditata rapi. Ia juga sudah serah terima dengan Dinda yang akan menggantikan posisinya. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga, ucap Alisa sambil menyandarkan punggungnya di kursi kerja. Bakalan kangen sama kamu, Song. Kita udah nggak bisa kemana-mana bareng lagi. Ucap nada yang baru saja menghampiri Alisa dan memeluknya dari belakang. Ya Adut gak bisa warawiri kayak dulu lagi. Alisa tak terasa meneteskan air matanya. Nada pun rupanya juga tak bisa membendung air matanya lagi. Bagaimana tidak sedih, 5 tahun mereka selalu bersama-sama kini mereka harus berpisah dan tidak bisa bertemu setiap hari lagi-lagi. Setelah beberapa menit mereka menumpahkan air mata. Mereka masih meneruskan sesi mengobrol berdua sebelum detik-detik terkahir perpisahan. Song, kita tuh lebay nggak sih? Padahal rumah kita kan deket ya, bentar lagi kita juga jadi saudara, kok ya ada acara nangis-nangisan segala. Haha, ya juga ya Dut. Embu, aku sendiri juga bingung. Kayak berat banget rasanya. Nanti kalau kamu udah menikah sama Kang Faisal sering-sering main ke rumahku ya. Kamu juga sering nginep rumah mertua, Song, kan rumah calon mertuaku deket sama rumah mertuamu. Lah emang kamu mau tinggal di rumah mertua? Iya Song, Kang Faisal kan anak terakhir jadi aku diminta sama Kiai Sodik dan Umi Ida untuk tinggal bersama mereka. Wah, Daibak, mantu kesayangan ini hahaha. Ya doakan saja Song. Semoga aku bisa betah tinggal bersama mertua dan hubunganku dengan kakak ipar akan berjalan baik-baik saja. Iya amin. Ting. Alisa mendapat pesan dari suaminya bahwa ia sudah berada di depan kantor. Alisa izin keluar untuk bertemu Saka dan mengambil nasi beserta kue yang akan dibagikan kepada teman-temannya. Pak Hasbi dan semua teman-teman Alisa sudah berkumpul untuk merayakan acara perpisahan Alisa. Mereka semua duduk di atas permadani yang sengaja dibentangkan untuk acara kecil tersebut. Alisa memberikan sambutan kecil dan ucapan terima kasih untuk Pak Hasbi dan semua teman-temannya. Tak sedikit dari mereka yang terharu karena Alisa mengajukan resign secara mendadak setelah terjadi kecelakaan yang menimpanya. Pak Hasbi dan semua teman-teman Alisa memberikan banyak sekali kenang-kenangan. Alisa yang menerima banyak sekali kado juga tak kalah haru, semua teman-temannya sangat baik kepadanya. Kali ini Alisa merasa ada yang sedikit kurang di acara perpisahannya. Ya, Alisa tidak melihat Fatmi sejak pagi tadi. Alisa agak sedikit kecewa, padahal Fatmi adalah sahabatnya mengapa Fatmi tidak masuk kerja saat hari perpisahan Alisa. Setelah acara selesai mereka semua mengabadikan momen-momen terakhir bersama Alisa. Kali ini Zaka yang menjadi fotografernya. Setelah puas berfoto-foto Alisa berpamitan kepada Pak Hasbi dan semua teman-temannya. Deru mobil Zaka meninggalkan pelataran kantor itu. Alisa menangis, mungkin suatu hari nanti ia akan merindukan tempat itu lagi. Tempat di mana Alisa yang dulu masih polos dan belum mengenal siapapun. Hingga akhirnya sampai detik ini Alisa sudah memiliki banyak teman dan kenangan indah di sana.